ada orang yang punya penghasilan 5 juta bisa hidup anak 4? Kenapa ada orang yang 5 juta habis cuman seminggu? Itu kan cuman pada pengelolaan, cuman bukan angkanya. Ya, makanya pakai sistem 20 30 50. Itu bagi yang biasa. Tapi kalau bisa sih 10 30 70 60, oke? Oke, gitu ya, teman-teman ya. Ustazah, hutang puasa karena hamil itu bayarnya puasa aja atau fidyah? Boleh puasa atau fidyah. Coba teman-teman ganti puasa, itu jauh lebih baik. Kalau nggak bisa ganti puasa, teman-teman fidyah ya. Fidyah itu memberi makan satu orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa. Sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya. Jadi kalau teman-teman punya hutang puasa, maka teman-teman membayar sebanyak 1,4 kilogram per harinya. Berapa harga beras 1,4 kilo teman-teman keluarkan? Ustazah, gimana sikap kita setelah suami meninggal, keluarga suami nggak pernah komunikasi? Apa kita yang harus tanya duluan? Bagus. Jadi silaturahmi yang terputus, lalu silaturahmi itu kita sambung, kita dapat pahala besar. Ya, silaturahmi itu bukan ketemu dengan orang yang itu-itu aja guys. Ada nih orang yang gak ngubungin kita, kita yang duluan ngubungin dia. Kita udah lama nih gak bersentuhan dengan paman kita, gak berkomunikasi, kita yang duluan berkomunikasi. Itu namanya menyambung silaturahmi ya teman-teman ya. Ustazah, bagaimana jika suami yang kadang-kadang tidak bisa menjaga maksiat mata? Bilang sama dia dan kemudian ghaddul basar, tundukkan pandangan. Ya, tapi itu biasa ya teman-teman, kita nggak bisa mengontrol orang untuk berubah lebih cepat. Ada suami yang suka lihat orang yang matanya lirik sana sini. Dia punya kelebihan yang lain. Jadi nggak bisa kita itu merubah orang sesuai dengan keinginan kita. Yang bisa kita lakukan adalah mengajaknya baik-baik, berubah atau tidak. Nanti butuh waktu teman-teman. Ya saya yakin ini kalau mau bilang suaminya banyak aja nih kekurangannya. Tapi kekurangannya kita tutupi untuk membesarkan kebaikannya. Pelan-pelan aja, pelan-pelan aja. Karena memang ada laki-laki yang katanya kayak gini. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Kepada semua orang dia senyum. Kepada semua perempuan pun dia senyum. Ramah betul dia. Nggak boleh ya. Laki-laki nggak boleh terlalu ramah sama wanita. Dan wanita nggak boleh terlalu ramah sama laki-laki. Itu nggak boleh ya. Terlalu ramah juga nggak boleh. Biasa saja. Ya, teman aku memutuskan untuk tidak beragama karena beban hidupnya terlalu berat. Gimana cara nasihatinya? Khatibun nas biqadri ukulihim. Kalau cara nasihatin teman-teman yang paling tahu dengan bahasa teman-teman semuanya. Yang jelas tugas kita cuma mengingatkan. Perkara nanti dia tetap mau ke agama dia atau tidak, biarkan itu jadi urusan dia dengan Allah. Karena ada dalil la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam agama. Tetapi kalau seandainya akhirnya dia menghina agama kita, itu baru kita selesaikan secara adat ya. Selagi dia tidak menghina agama kita, kita cuma cukup menasehatinya. Caranya tentu teman-teman yang paling tahu dong. Cara nasihati suami, cara nasihati anak, tentu teman-teman yang paling tahu karakter mereka. Yang jelas pakemnya adalah khatibun nas biqadri ukulihim. Ingatkan dia jangan sampai menyakitinya. Nasihati dia tanpa menyakitinya. Itu pakem dari aku. Caranya tentu teman-teman yang tahu ya, karena itu adalah teman-teman yang lebih tahu karakternya. Oke, kalau sholat yang kelewat waktu kecil, kalau Mbak ingat jumlahnya berapa, Mbak boleh ganti. Tapi kalau nggak ingat, nggak ganti, cukup dengan bertaubat saja. Saya ngaji jauh, sedangkan di tempat saya ada pengajian. Tapi saya lebih nyaman di tempat lain. Nggak apa-apa, pilih aja, nggak ada masalah. Mungkin kita menganggap tempat A adalah toksik, mungkin banyak yang berghibah. Lalu kemudian kita memilih tempat yang lebih jauh untuk mengaji. Itu bagus dan boleh aja. Oke? Saya dengerin sambil masak pesanan, siap. Kak, gimana caranya agar sholat tidak pernah ditinggalkan? Mohon pencerahannya. Sudah sering aku informasikan kepada kita semua bahwa al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Waktu dia naik, kerjakan ibadah itu. Waktu dia turun, paksakan ibadah itu. Ya, jadi kalau teman-teman pengen ninggalkan sholat atau lagi males, tetap kerjakan. Males itu nggak akan bisa dihilangkan dalam hal apapun. Saya garansi 1000% teman-teman. Malas tidak bisa dihilangkan. Dia akan datang terus sama kita. Ya Ustazah, gimana biar nggak males sholat?
teman-teman bakal males, ya, teman-teman bakal malas masak, bakal malas nyetrika, bakal malas ngantar anak sekolah, tetap akan malas untuk sholat, tetap akan malas untuk puasa. Malas nggak bisa dihilangkan. Karena kita bukan malaikat, bukan dispenser yang on off sesuai keinginan kita. Jadi kalau teman-teman males, pergilah las, nggak bisa. Dia tetap akan malas. Saya tetap akan malas, teman-teman. Cuman bedanya, kalau kita malas, tetap kita kerjakan dengan memaksakan. Nggak bisa malas tuh dihilangkan, nggak bisa. Mau sampai tua kita udah mau meninggal kita ada malas tuh terus. Entah malas nyuci, entah malas masak, entah malas kerja, entah malas bangun pagi, entah kita itu fitrah. Kita harus terima, nggak bisa itu. Ya, ya nggak bisa. Malas itu ada. Gimana cara ngilangkannya? Nggak bisa dihilangkan, dia ada. Karena kita punya nafsu mazmumah, kita punya nafsu lawamah. Dia ada malas cakap, malas ngomong, malas ngangkat telepon, nggak bisa. Malas tuh aja. Cuman bedanya kalau kita malas tetap kita kerjakan. Nah itu sama dengan semangat. Kayak mana cara menjaga semangat? Semangat itu tidak akan pernah setia sama kita. Ya nggak akan, si malas itu, si semangat itu nggak akan pernah lama sama kita. Ya, cara ngatasinya paksakan. Teman-teman kira-kira aku nggak males ya dakwah mulu. Kira-kira aku nggak males ya penelitian mulu. Apakah aku nggak malas nguji skripsi mulu? Itu aja tugas skripsi apa mahasiswaku yang harus aku baca ribuan halaman. Coba, apa aku nggak males? Males juga. Ada males. Ya, cuma tetap dikerjakan. Oke, nggak usah dipikirin kok males ya. Sekarang saya baca Quran, lagi males saya paksain baca. Teman-teman baca Quran, lagi semangat teman-teman baca. Sama nggak pahalanya? Sama. Aku lagi males, tapi aku tetap baca Quran. Teman-teman lagi semangat, teman-teman baca Quran. Pahalanya sama. Aku lagi males, aku tetap belajar. Teman-teman lagi semangat, teman-teman belajar. Sama pahalanya, sama. Jadi males dan semangat itu cuma soal perasaan. Ya, sebenarnya tidak ada masalah dengan kedua itu. Yang penting kalau kita semangat kita kerjakan, kalau kita males kita tetap kerjakan. Kayak gitu aja teman-teman ya, intinya seperti itu. Nggak bisa cara menghindarkan malas, itu nggak bisa. Walaupun ada doanya, tapi dia fitrah yang melekat ya, bisa dikurangi tapi nggak bisa dihilangkan 100%. Oke, sehat ya teman-teman ya. Ustazah, berapakah nafkah yang wajib diberikan untuk istri dengan rupiah? Mak, nanya nafkah istrinya ke saya. Memang berapa nafkah tergantung kebutuhan istri bapak. Anak bapak berapa? Ya lawak-lawak orang ya nanya kebutuhan istrinya harus ke saya ya. Ya tergantung ya. Yang penting sandang, pangan, papan ya Pak. Iya, sandang, pangan, papan dipenuhi ya. Oke. Apa itu sandang, pangan, papan? Sandang itu adalah makanan, tempat tinggal yang layak, dan kemudian makanan, tempat tinggal yang layak, kemudian pakaian yang layak. Beda jamak dan kosor. Teman-teman jamak kosor lihat di video aku ya. Ini ada video aku. Teman-teman lihat di pojok kiri atas itu ada jamak kosor dalam sholat ya. Coba dilihat, nanti anytime aku akan ceramah terus tentang jamak kosor. Klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Intinya kalau jamak itu rakaatnya normal 4-4, kalau jamak kosor itu 2-2. Oke? Iya. Ustazah, saat haid bolehkah potong kuku dan rambut? Tidak ada larangan. Hanya satu ulama madhab yang memakruhkan. Itu pun tidak mengharamkan ya. Zah, kentut boleh nggak baca alhamdulillah? Kentut boleh, maksudnya saat kentut alhamdulillah boleh, nggak ada masalah. Datang lagi si kentut dengan berbagai macam cara ya. Aku orangnya pemalas banget, nanti tak usahakan mantap. Ya, ini nggak boleh ya teman-teman ya. Malas mandi itu nggak boleh ya. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau berdoa atau sholawatan sambil lihat buku karena belum hafal, nggak apa-apa. Ya, halo Mbak Karlina, nggak apa-apa. Doa, sholawat sambil lihat buku nggak ada masalah. Ya, sambil lihat Quran juga nggak ada masalah. Oke? Iya, Ustazah. Iya, sodakoh Al-Quran untuk orang yang meninggal boleh nggak? Boleh. Teman-teman sedekah aja. Ya Allah, saya sedekah
Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tua saya, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah sisa kuburnya, ya, dan apapun yang teman-teman ingin lakukan. Oke. Ustazah, sholat qobliyah itu wajib dilakukan sebelum atau setelah subuh. Kalau qobliyah itu sebelum subuh ya, teman-teman. Aku ulang lagi buat teman-teman semua yang baru mampir di kanal aku. Sholat rawatib itu terdiri dari dua. Yang pertama sholat qobliyah, yang kedua adalah sholat ba'diyah. Sholat qobliyah adalah sholat sebelum sholat fardu. Sholat ba'diyah adalah sholat setelah sholat fardu. Itu kalau kita mau rincikan, itu 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum setelah maghrib, 2 rakaat sebelum setelah isya. Oke, nah, itu rinciannya teman-teman. Nah, itu rinciannya. Jadi teman-teman lakukan itu, tapi 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, itu teman-teman lakukan, itu hukumnya sunnah biasa. Maksudnya qobliyah itu sebelum sholat atau sebelum azan. Qobliyah itu adalah setelah azan sebelum sholat fardu. Setelah azan sebelum sholat fardu. Ya teman-teman ya, sebelum sholat fardu, tapi harus azan dulu. Sholat hajat bagusnya jam berapa? Sholat hajat yang paling bagus sepertiga malam terakhir, minimal 2 rakaat, maksimal adalah 12 rakaat, 2, pokoknya 6 kali lah kalau dia 12 rakaat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, ya gitu ya teman-teman ya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ustazah, saya kalau sholat lagi nggak fokus saya ulang lagi. Sebenarnya nggak usah diulang sih teman-teman. Yang penting teman-teman udah lakukan rukun sholatnya itu nggak usah diulang. Ya, udah lakukan rukun sholatnya itu nggak usah diulang. Karena sholat itu khusyuknya soal proses ya teman-teman ya. Khusyuk sholat itu soal proses. Jadi yang penting teman-teman udah baca Al-Fatihah, teman-teman udah sholat dengan baik. Kalau nggak khusyuk itu nggak usah diulang. Karena khusyuk itu hanya tidak harus permanen ya. Khusyuk itu dibangun, diciptakan. Kalaupun nggak khusyuk, selagi teman-teman lakukan rukun sholatnya, teman-teman ruku, iktidal, baca Al-Fatihah, takbiratul ihram, itu sebenarnya sah. Ya, sah saja. Nggak perlu terus diulang sampai khusyuk. Nggak perlu. Karena khusyuk itu adalah proses. Misalnya izin teman-teman baru mau hijrah nih, teman-teman sholat dulu ya kan, sholat dulu lalu kemudian awalnya berat, lama-lama biasa, baru lama-lama menikmati. Oke. Kalau lupa kunut gimana? Yang menganjurkan kunut itu adalah Imam Syafi'i, Mbak Rafli. Ya, sementara yang tidak menganjurkan kunut adalah Imam Hanafi. Jadi sebenarnya kalau Mama Rafi nggak kunut itu nggak ada masalah ya. Ustazah, ada kajian ilmu di masjid, tapi kondisi mens. Untuk wanita haid masuk masjid, ada 4 ulama madhab. Yang pertama, ada yang mengatakan tak boleh masuk masjid 7 langkah berdosa. Yang kedua, ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Yang ketiga, ada yang mengatakan boleh masuk tapi nggak boleh duduk. Yang keempat, ada yang mengatakan boleh masuk asal tak menetes. Teman-teman terserah mau pilih yang mana untuk status wanita haid masuk ke dalam masjid. Oke, paham ya? Itu perbedaan mazhab ya guys. Sama dengan wudhu. Wudhu itu ada loh perbedaan mazhab. Contoh misalnya, ada membasuh kepala saat wudhu. Ada yang bilang cukup 3 helai rambut aja. Ada yang bilang sampai ke ubun-ubun. Ada yang bilang langsung ke telinga. Ada yang bilang semua rambut. Itu perbedaan mazhab. Tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang asyhadu an la ilaha illallah. Ini perbedaan mazhab. Apakah begini, atau begini, terserah. Yang penting teman-teman ikuti yang mana teman-teman ingin lakukan. Ada yang bilang pakai hand body tidak sah wudhunya. Hand body sah saja. Tidak sah wudhu itu kalau ada yang menghalangi. Misalnya yaitu ketika kita berwudhu pakai make up yang waterproof. Halo Mama Rafi, terima kasih. Ya, pakai make up yang waterproof. Nah itu tidak sah wudhunya.
atau lagi pakai kutek, nggak sah wudhunya. Jadi kalau teman-teman mau berwudhu, kuteknya dihapus dulu, make upnya dihapus dulu, baru teman-teman berwudhu. Tapi kalau hand body, aku pikir hand body itu tidak menghalangi wudhu, ya. Za mau tanya, bolehkah kita berganti-ganti mazhab? Dalam beda kasus boleh beda mazhab. Dalam satu kasus nggak boleh ganti-ganti. Misalnya hari ini aku rajin, aku ikut tak boleh masuk 7 langkah berdosa ke masjid, lagi males. Bulan depan lagi rajin, boleh masuk asal tak menetes. Itu yang nggak boleh berubah. Subuh begini, zuhur begini, asar begini, maghrib begini. Nah itu yang nggak boleh. Berubah terus, itu nggak boleh. Tapi tasyahud saya begini-begini misalnya, gitu terus. Wanita haid masuk masjid, ada yang bilang tak boleh, kita bilang boleh, gitu terus. Takbir, ada yang di sini, gini terus, jangan berubah-ubah. Allahu Akbar, lagi ngapa? Lagi sakit hati. Allahu Akbar, lagi ngapa? Sakit mah. Itu yang nggak boleh berubah-ubah. Jadi satu kasus nggak boleh berubah-ubah. Tapi beda kasus boleh beda mazhab. Paham atau bingung? Paham ya teman-teman ya? Oke, gitu ya. Beda kasus boleh beda mazhab. Tapi satu kasus nggak boleh berubah-ubah. Oke, gitu ya. Niat sholat pakai bahasa Indonesia boleh. Jadi teman-teman, kalau niat sholat pakai bahasa Indonesia itu boleh. Tapi dari takbir sampai salam itu boleh pakai bahasa, itu harus pakai bahasa Arab. Oke, jadi gitu ya. Dalam hal wudu saya ikut Imam Hanafi misalnya. Wanita haid masuk masjid saya ikut Imam Syafi'i. Itu beda kasus boleh beda mazhab. Tapi satu kasus nggak boleh berubah-ubah ya. Oke. Oke. Kita masbuk, imam duduk tahiyat akhir. Kita sholatnya tetap 4 rakaat, jelas Mbak Azizah. Kalau imam udah rakaat terakhir, nah kita itu sholatnya tentu 4 rakaat karena kita tidak dapat satupun satupun rakaat. Oke. Oke, Ustazah, saya habis operasi wajah, bagaimana cara wudhu? Boleh bertayamum saja kalau tidak bisa kena air ya. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, tempelkan ke meja, jangan pilih yang berdebu, basuh mukanya. Kalau ada bagian yang dioperasi, hindarkan saja, basuh yang bisa saja. Lalu ambil lagi tangannya, basuh tangan kanannya, tayamum, dan basuh tangan kirinya. Tayamum hanya muka dengan tangan saja ya. Tayamum nggak pakai kumur-kumur ya. Oke, Ustazah skincare buat bukan make up, haruskah dihapus dulu? Skincare tidak perlu dihapus karena tabiat skincare itu kan masuk dia ke dalam pori-pori. Itu jadi tidak menghalangi wudhu. Maka yang harus dihapus itu adalah make up yang waterproof. Karena make up yang waterproof itu tabiatnya adalah menutupi pori-pori. Nanti air wudhunya nggak kena. Paham ya? Jadi make up yang waterproof dihapus dulu sebelum ngambil wudhu. Tapi selagi dia tidak waterproof, maka teman-teman tidak perlu menghapusnya. Skincare, hand body nggak ada masalah. Termasuk kutek. Kutek itu dihapus dulu sebelum ngambil wudhu. Karena dia akan menghalangi air hujan akan mengalami air wudhu yang masuk. Tapi kalau inai nggak ada masalah. Udah paham ya teman-teman ya? Oke, Ustazah kalau lagi menstruasi, ya udah. Ustazah, amalan yang bisa menghilangkan sihir. Ada satu amalan yang teman-teman harus hafal ya. Harus hafal ini. Boleh lah ya Mbak Dolby, Mbak Danis, aku haruskan. Amalan yang aku akan sampaikan ini, dia bisa melindungi kita dari semua kejahatan. Dihipnotis orang, ditipu orang, dihujat orang, dihateris orang, digibain, difitnah, disihir, disantet, diguna-guna. Termasuk doa untuk menghindarkan diri dari jin, setan, iblis, ya, binatang buas, ya. Itu teman-teman harus hafal ya. Nah, ini doanya, teman-teman kita udah hafal nih. Coba ya, bismillah. Nah ini doanya. Ini teman-teman hafal doanya. Pengumuman. Yang belum hafal, teman-teman hafal doa ini.
A'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Limatillahi tammati, iya kan? Dari kejahatan dari semua kejahatan. Min syarri ma khalaq. A'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk, ya. Jadi semua makhluk kita terlindung nih dari kejahatan semua makhluk, ya. Ustazah, kalau lagi haid boleh baca Quran pakai aplikasi? Masih boleh, yang ada terjemahan juga boleh ya teman-teman ya. Oke, sholat hajat langsung 4 rakaat bisa nggak? Sholat hajat langsung 4 rakaat, bagusnya dua-dua aja ya teman-teman ya. Ustazah, sholat witir ba'da duha, ba'da tahajud witir lagi. Tidak ada witir setelah sholat duha. Teman-teman, witir itu adanya cuma di malam hari. Dari habis isya sampai adzan subuh. Habis duha tidak ada witir ya teman-teman ya. Witir itu cuma habis isya sampai azan subuh di malam hari. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, habis isya boleh witir, tengah malam mau tahajud boleh ya, tapi jangan lupa tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Oke, witir itu cuman boleh 1 kali dalam satu malam ya teman-teman ya. Ustazah, kalau udah witir ba'da taraweh, ba'da tahajud witir lagi. Jangan. Ya, jadi witir itu cuman boleh 1 kali ya teman-teman ya. Witir itu nggak boleh berkali-kali. Jadi habis taraweh kalau dalam Ramadan kita witir, tengah malam kita mau tahajud silahkan, tapi jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh 1 kali ya. Jam 4 masih bisa nggak sholat tahajud? Sholat tahajud itu dilakukan masih bisa sebelum azan subuh guys. Sholat isya, kemudian sholat tahajud, kemudian sholat witir, itu bisa sebelum azan subuh. Yang penting sebelum azan subuh itu masih bisa. Ya, 15 menit sebelum azan masih bisa. Misalnya teman-teman bangun 15 menit sebelum azan subuh, teman-teman pengen lakukan, itu boleh. Ya, boleh aja, nggak ada masalah. Iya, witir itu cuma 1 kali dalam 1 malam. Ustazah, witir langsung dulu, tahajud lalu baru berdoa. Boleh, nggak ada masalah. Ustazah, apa boleh teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ustazah, witir setelah isya boleh atau tidak? Boleh, habis isya witir, tengah malam mau tahajud silahkan, tapi jangan witir lagi ya. Yang penting teman-teman tadinya udah witir. Oke, witir bisa dilakukan 3 rakaat, nggak ada masalah. Ya, tapi untuk teman-teman yang masih pemula, witir itu kan bisa dilakukan di dalam dan di luar Ramadan. Kalau mau 3 rakaat, saran aku dipecah aja, 2 atau 1. 2 dan 1 ya. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, salam kanan salam kiri. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, Ustazah, iya, tahajud menjelang azan subuh masih boleh ya. Iya Mbak Rizka, ditunggu aja, sabar ya. Nanti aku coba ingat ya untuk membuatnya. Ustazah, kalau tahajud tidak ada sholat witir gimana? Nggak apa-apa, cuman sayang aja. Ya, karena kalau kita tahajud, kita nggak witir, tahajud itu hukumnya sunnah biasa. Sementara witir itu adalah sunnah muakkad. Jadi sayang. Bahkan kalau teman-teman mepet azan subuh, teman-teman mau tahajud atau witir, lebih bagus witir. Karena witir itu hukumnya sunnah muakkad. Sementara tahajud itu hukumnya adalah sunnah biasa. Ya nanti aku buatkan VT-nya ya Mbak. Witir boleh nggak 1 rakaat? Boleh. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah.
Sholat awabin ada 6 rakaat. Ada 2, 2, 2. Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat awabin, lakukan 2, 2, 2 ya. 2, 2, 2. Sholat awabin itu dianjurkan baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali di setiap rokaatnya. Di setiap rokaatnya. Oke. Awabin itu sholat apa Ustazah? Saya baru dengar. Aku akan jelaskan sholat awabin. Izin teman-teman, coba dulu follow kanal aku, kemudian aktifkan notifikasi dan videonya. Ada 1.700 video yang sudah aku buat di kanal ini. Silahkan teman-teman lihat video-video aku. Aku jelaskan tentang sholat awabin. Sholat awabin itu adalah sholat yang dilakukan dari habis maghrib menjelang isya. Ya, dilakukan minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Kalau 6 rakaat berarti 2, 2, 2. Niatnya adalah sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca. Ya, nah untuk sholat sunat awabin ini sangat dianjurkan setiap rakaatnya baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali ya. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali ya. Nah itu rokaatnya. Apa manfaat sholat sunat awabin? Ya Mbak Rini, Mbak Rizky, yaitu mengampunkan dosa kita dari pagi menjelang maghrib. Oke? Ustazah sholat tahajud 8 rakaat plus 1 witir boleh, nggak ada masalah ya. Mbak ini video Ustazah udah banyak, tinggal menikmati aja. Mana yang banyak untuk kita, Masya Allah. Iya teman-teman ya, video aku udah banyak banget ya. Siap, semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Makmum masbu ketika 1 rakaat baca tahiyat akhir lagi enggak? Maksudnya apa? Ya nanti gimana. Kayaknya aku belum sampaikan lagi tentang ini ya. Sholat awabin itu Mbak dari maghrib menjelang isya. Guys, nanti aku buat lagi video cara masbu ya. Cara masbu ya teman-teman ya. Cara masbu. Bentar ya, aku coba tulis. Cara masbu. Cara masbu ini harus dipelajari ya teman-teman ya. Kemarin ada di ceramahnya aku tentang cara masbu, tapi mungkin banyak yang gak hadir ya. Cara sholat telat ya, kalau telat sholat berjemaah. Oke. Sholat doa niat siap Mbak Najwa. Saat mau sholat itu doanya niatnya dalam hati atau dilafazkan. Boleh dilafazkan, boleh dalam hati, khusus niat. Tapi setelah itu dari takbir sampai salam teman-teman mesti lafazkan. Sholat nggak boleh tutup mata, tutup bibir. Itu nggak boleh. Sholat itu buka mata, buka bibir. Awabin minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat ya. Maksimal 6 rakaat ya. Sholat awabin bukannya sebelum sholat asar, bukan. Awabin itu dari maghrib menjelang isya ya. Awabin boleh 2 rakaat. Kalau sholat fajar itu sama dengan qobliyah subuh. Dilakukan setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Nama lain dari sholat fajar adalah sholat qobliyah subuh. Dalam dalil dikatakan rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar bagaikan dunia dan seisinya. Oke. Doa yang diminta setelah sholat sunat qobliyah ya, terserah ya teman-teman ya. Terserah aja. Ustazah katanya ada 3 bacaan di sujud terakhir. Ya apa aja boleh. Cuman kalau teman-teman mau ada yang paling masyhur, Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Ya ini bagi teman-teman yang banyak masalah. Atau teman-teman boleh tambah dengan Allahumma a'udzubika Allahumma a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat juga bisa
Ya, tapi terserah teman-teman, yang namanya doa kan terserah kita, apa yang kita mau ya. Nah, yang paling masyhur itu ini dia. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar ya dari setiap masalah. Nah, ini dibaca 11 kali setiap sujud bagus ya. Salat awabin dilakukan pengumuman sholat awabin, aku kalau nggak salah udah buat awabin ini 4 kali videonya. Salah satunya saat aku nyampe di Jordan. Coba, aku di Jordan, aku di Mesir, aku umroh, aku berada di manapun, aku buat video loh untuk teman-teman semua. Itu nggak ada hubungan dengan tempatku yang aku kunjungi pun aku buat video, jawab pertanyaan teman-teman. Aku ingat sholat awabin ini, aku belum mandi dari Israel Palestina naik, kemudian aku naik kendaraan nyampe ke Jordan, muka aku entah kayak apa menjelang maghrib, aku buat video loh untuk teman-teman semua. Itu tentang awabin. Aku inget banget, aku pakai jaket warna kuning. Salah satunya itu aku lagi capek banget ya, tapi buat video untuk teman-teman semua. Dan saat itu aku belum mandi ya, pengumuman. Sholat awabin ini aku jelaskan lagi, nggak ada masalah. Sholat awabin ini aku ulang lagi, nggak ada masalah, kita ulang lagi ya. Dilakukan dari habis maghrib menjelang isya. Dilakukan minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Oke. Kemudian teman-teman bisa manfaat sholat awabin itu adalah menghapuskan dosa kita dari pagi menjelang maghrib. Oke, niatnya sengaja aku sholat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Coba dibantu tuliskan teman-teman. Sholat awabin ini dilakukan dengan ayat pendek yang sangat dianjurkan. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Oke, bisa 2 rakaat aja bisa. Kalau mau 6 rakaat, 2, 2, 2. Gitu ya. Jadi tujuan awabin itu guys, mengampunkan dosa kita dari pagi menjelang maghrib. Gitu ya. Nah, oke. Oke, semoga teman-teman bisa mengamalkan ya. Aku ulang-ulang. Semoga dengan mengulang ada yang nyantol dan mengamalkan. Kan kayak gitu kan. Itu sih prinsip aku. Ustazah, kaki saya sakit, sholatnya selonjoran, boleh nggak? Boleh. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Oh gitu ya, FWP-nya Zah sholat awabin ya? Iya kah? Oh video aku tentang awabin FYP, makanya pada nanyain awabin gitu ya. Oh bisa jadi. Aku nggak ngelihat view sih untuk beberapa waktu ya. Oke siap ya. Ya. Sholat awabin itu dari maghrib menjelang isya. Beda dengan sholat taubat. Kalau sholat taubat, FYP-nya video aku sendiri rupanya. Oke kayak gitu ya. Oke Ustaz, kalau sholat sunat taubat itu bisa dikerjakan kapanpun, ya siang dan malam. Tapi kalau sholat awabin itu bisa dikerjakan di maghrib menjelang isya. Bacaannya tulis lagi guys. Jadi surat-surat yang dibaca tulis lagi guys. Sholat awabin itu dianjurkan setiap rakaat itu sama aja bacaannya. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Ya, oke. Sebentar. Sholat awabin dikerjakan dari maghrib menjelang subuh. Bukan. Dari maghrib menjelang isya. Maghrib menjelang isya. Ya. Niatnya sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Apakah awabin sama dengan ba'diyah? Enggak sama. Ya, jadi habis sholat maghrib, teman-teman ba'diyah, lalu teman-teman lakukan sholat awabin minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Setiap rakaatnya bacaannya sama. Al-Ikhlas 4 rakaat juga boleh, enggak apa-apa. Rakaat pertamanya apa itu tuh? Setiap rakaat
baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali setiap rakaat. Oke. Awabin, 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 dipilih-pilih nih. Oke, itu niatnya pakai bahasa Indonesia boleh ya. Oke, Masya Allah ya. Nanti aku buat lagi nih tentang awabin ya, Insya Allah. Aku teringat banget waktu aku buat awabin ini, salah satunya lagi di Jordan ya teman-teman. Dan itu aku teringat banget karena waktu itu belum mandi, belum makan. Oke, awabin naik daun. Oke, nah ini niatnya. Sengaja aku sholat sunat awabin, bisa 2 rakaat, bisa 2 rakaat, bisa ya, sama-sama. Terima kasih. Awabin untuk apa? Awabin gunanya adalah mengampunkan dosa kita dari pagi menjelang maghrib ya. Tapi jujur sih Ustazah, aku belum pernah dengar awabin. Betul, banyak teman-teman kita yang belum pernah dengar awabin. Terus ada yang juga baru tahu tentang sholat syuruk. Ya, terus yang lebih amazing lagi bagi aku adalah ternyata selama ini banyak teman-teman kita sholat witirnya itu dia taunya dalam Ramadan aja. Dia nggak tahu bahwa witir itu di luar Ramadan juga bisa. Dan kemudian ada yang witirnya itu kayak sholat maghrib guys. Jadi selama beliau hidup, beliau itu witirnya itu kayak sholat maghrib gitu loh. Nah, ternyata hal-hal kayak gitu tidak tersentuh ya selama ini ya. Jadi makanya aku maju untuk hal-hal yang kayak gini lah ya kan. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Walaupun teman-teman kampusku selalu ngomong, kamu yang dibahas yang rendah-rendah banget sih katanya. Aku bilang, bukan rendah itu bisa langsung diamalkan oleh jamaah. Jadi katanya aku bahaslah ilmu-ilmu usuluddin, ilmu-ilmu yang tinggi-tinggi. Ngapain lah, itu urusan kalian lah, biarlah jamaah nih urusan aku gitu ya. Jadi banyak yang menyatakan bahwa selama ini sholat witirnya itu kayak sholat maghrib guys. Coba teman-teman bayangin, maka suami kena zakat. Tapi zakat penghasilan itu minimal hanya punya penghasilan 7 juta. Selagi teman-teman di bawah 7 juta, maka teman-teman belum kena zakat. Jadi minimal penghasilan teman-teman 7 juta. Oke, yang tak 7 juta merem aja deh. Enggak, canda ya teman-teman ya. Smoothing, mempercantik diri di depan suami. Smoothing atau mempercantik diri di depan suami itu tetap nggak boleh. Karena niat benar, cara juga harus benar ya. Karena smoothing, halo Mbak Milia, Mbak Putri. Karena smoothing itu dia bisa merubah bentuk ya. Siap ya, Ustazah oplis hidung karena ada kendala. Apa dulu kendalanya? Kalau alasannya kesehatan boleh, tapi sekedar mempercantik itu nggak boleh ya teman-teman ya. Ustazah ganti sholat tahajud apa? Karena saya harus minum obat jadi bablas. Gantinya besoknya aja. Misalnya sehari 2 rakaat, besok jadikan 4 rakaat. Ustazah, tumben aku live jam segini, apa aku yang salah? Waduh, betul kah Ustazah ini? Atau akun orang lain yang dibaca Ustazah? Ustazah dibaca orang lain. Ini aku asli. Halo semuanya, aku Nela Luki di sini. Namaku adalah Nela Luki, orangnya pendiam kalau lagi tidur, teman-teman ya. Aku live siang pertama karena siang ini nggak ada kajian. Yang kedua karena hari Kamis pagi kemarin waktu aku ngantar saudara ke airport kita kurang durasi 15 menit. Kalau kurang durasi kita harus ganti. Begitulah aku dengan TikTok. Dan ini pernah terjadi 2 kali kan. Pernah mati lampu aku gantinya di subuh. Coba bayangkan teman-teman. Bayangkan. Ya, aku juga kaget. Kusuk-kusuk dulu matanya guys. Apa gitu jilbabnya sama lagi dengan tadi pagi. Ini aku guys, halo semuanya. Ustazah, ya sholat sunat untuk sholat asar 2 rakaat sebelum adzan, sebelum sholat asar ada, setelah azan nggak ada. Oke, nggak kebayang Zah. Aku jarang. Siap Mbak Ani, halo Mbak Latah. Oke Mbak Tia, pada kaget nih ya. Aku ini berarti teman-teman saking udah istiqomah. Iya Zah, tadinya hampir tak percaya. Iza. Oke, siapa ini guys? Rinduku dengan Ustazah mau berjumpa di offline. Masya Allah ya. Ustazah mau aku nggak disapa Zah. Siap Mbak Ira.
Ustazah, setelah tahajud nggak witir boleh nggak? Boleh, tapi sayang guys, aku jelaskan. Bahwa sholat witir itu hukumnya sunnah muakkad. Sementara sholat witir, iya pagi kerudung merah ya. Sholat witir itu hukumnya sunnah muakkad. Tahajud itu hukumnya sunnah biasa. Ya, jadi teman-teman witir itu sayang loh ditinggalkan. Jadi saran aku, andaikan disuruh milih nih, Mbak Husna, andaikan disuruh milih tahajud atau witir, witir. Karena witir itu sunnah muakkad. Oke? Ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Zakat penghasilan 2,5%. Ustazah kapan ke Bandung, kapan ke Tangerang? Iya, aku sekali-sekali keluar kota ya teman-teman. Karena kalau aku keluar kota 3 hari aja ceramah di sini, susah jadi penggantinya guys. Atau teman-teman bantu aku yang ke Bandung, teman-teman yang tausiah gantiin aku di sini. Di sini Ustazah masih susah untuk menggantikan. Jadi kalau aku mau ke luar kota nyari pengganti, itu sulit ya teman-teman ya. Kita gantian yuk. Mbak Soleha Lailatul Qadar di sini, aku ke Bandung, ke Tangerang. Siap ya, Ustazah kalau ke Jakarta pasti rebutan pengen foto dengan Ustazah. Siap. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah siap. Aku aja ke Pekanbaru. Iya, Mbak Virgo ke Pekanbaru, ajarin jamaahnya doa ceboh aja Mbak. Selesai itu urusan Mbak. Karena Ustazah Nela berhalangan hadir, maka kita yang ceramah di sini. Aku adalah netizen expired dan seniornya Ustazah Nela. Hari ini kita membahas tutorial cebo. Mantap tuh Mbak Virgo. Iya kan? Ustazah, sholat ngikutin azan. Yang pertama sholat ada lagi, nggak apa-apa. Jadi udah azan, setelah azan, teman-teman jawab dulu azannya. Lalu teman-teman sholat. Ketika teman-teman sholat, lalu kemudian terdengar azan seterusnya gitu ya. Terdengar azan lagi-lagi, teman-teman gak usah pikirin. Yang penting udah masuk waktu azan. Witir habis isya boleh teman-teman. Witir habis isya boleh. Iya Mbak Umi Siti. Setelah itu mau tahajud tengah malam boleh. Mau tahajud tengah malam boleh. Lalu kemudian jangan witir lagi ya. Mami Helen, bukan susah cari pengganti Zah. Jemaahnya nggak mau ganti Ustadz dengan ustazah lain. Mami Helen ya. Jadi Mami Helen ini adalah salah satu jemaah offline-ku ya, pengurus majelis taklim ya, teman-teman. Katanya jemaahnya nggak mau diganti ya, ustazah lain ya. Kita ini aja Mbak Mami Helen, kita buat Ustazah Nela Luki versi kedua. Oke, siap Mbak Nining ya. Ustazah, kalau masbu terus kita selesai sholat dan imam masih doa, oke. Masbu ikut imam doa atau zikir lanjut. Jadi kalau teman-teman masbu, teman-teman orang zikir, teman-teman sholat, setelah itu ikut doa berjamaah nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Setelah itu ikut doa berjamaah nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Nggak ada masalah, yang penting teman-teman sambung aja. Ustazah, suami nyuruh istri pergi dari rumah, nggak lihat lagi, itu jatuh talak. Ya, jadi jangan sekali-kali suami mengusir istri. Karena kalau suami mengusir istri itu namanya jatuh talak kinayah. Kalau mau rujuk dalam 3 bulan silahkan. Kalau setelah 3 bulan, kalau mau rujuk itu harus nikah ulang. Ya, zakat penghasilan tidak bisa kepada orang tua. Ya, itu untuk orang lain, nggak boleh untuk orang tua, nggak boleh untuk anak. Yang penting dia fakir miskin. Fakir tidak bekerja, miskin nggak bekerja tapi nggak miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Ada yang nanya, Ustazah kapan jadwal ke Pekanbaru? Aku orang Pekanbaru Mbak, asli ya. Jadi aku muter di Pekanbaru. Aku ada di Pekanbaru Mbak. Ustazah mau nanya, sholat sunnah boleh tak kalau masih ada utang sholat fardu? Boleh teman-teman. Silahkan teman-teman melakukan yang namanya sholat sunnah. Ya, jangan seumur hidup lah nggak sholat sunnah karena belum bayar hutang sholat fardu. Oke, zakat berapa? Itu boleh Mbak keluarkan kalau penghasilan minimal 7 juta. Kalau masih 1 juta belum wajib zakat ya. Ustazah, bacaan pas sujud sawi 1 kali atau 3 kali? 1 kali cukup aja teman-teman ya. Jadi
kalau teman-teman ragu rakaat sholat, lanjutkan aja sholatnya. Nanti sebelum fil alamina innaka hamidum majid. Teman-teman sujud dulu. Allahu Akbar. Sujud sahwi. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Ya. Duduk aja kayak biasa. Ya. Kemudian Allahu Akbar lagi. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Ya. Kemudian Allahu Akbar, baru salam kanan, salam kiri ya teman-teman. Jadi 2 kali sujud, 2 kali ya. Nah ini bacaan sujud sahwi ya teman-teman, ini dihafal ya bagi yang suka amnesia lagi sholat gitu, suka lupa-lupa rakaat, mikirin masa lalu. Ya ini teman-teman hafal ini sujud sahwi. Oke? Nah gitu ya. Ustazah, apakah witir dikerjakan bebas atau Isya sampai aja? Pengumuman. Sholat witir itu cuma bisa dari habis Isya sampai azan subuh. Tidak bisa dilakukan di siang hari. Ya, tidak bisa dilakukan di siang hari. Dari habis Isya sampai azan subuh aja. Setelah Isya witir silahkan. Tengah malam mau sholat tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Ya, atau habis Isya teman-teman gak witir, tengah malam teman-teman tahajud, setelah itu baru boleh witir. Ingat, witir cuman boleh 1 kali saja. Witir tidak boleh 2 kali. Hanya boleh 1 kali saja. Kalau tahajud boleh berkali-kali. Tertidur, tahajud, tidur lagi, bangun lagi, tahajud lagi. Silahkan. Kalau witir tidak boleh. Satu kali saja. Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Kalau 1 rakaat, sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat lillahi ta'ala. 3 rakaat sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat lillahi ta'ala. Tapi kalau 3 rakaat kayak sholat maghrib, tetapi berbeda banget dengan sholat maghrib. Sholat witir itu rakaat 1, 2, dan 3 dianjurkan pendek. Dan kemudian sholat witir tidak sama dengan maghrib, nanti di rakaat kedua dia harus berdiri. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri gitu ya. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga baru teman-teman baru tahiyat akhir. Oke? Oke? Ya. Sujud sahwi dikerjakan setelah sholat, Ustazah gimana? Sebelum sholat aja, kalau teman-teman memang ragunya di dalam sholat sebelum salam aja. Ya. Salam dari Padang Rancak Wana Ustazah. Iyo wak makan micin makanya ikut bantu awak. Iya alay ya kan. Ustazah diulang doa sujud sahwi. Catatkan teman-teman doa sujud sahwi guys. Oke. Sholat sujud sahwi silahkan ya. Ustazah, kalau qobliyah zuhur kalau cuma 2 rakaat aja boleh nggak? Boleh banget, nggak apa-apa ya. Nah, ini dia doa sujud sahwi ya teman-teman ya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Cus. Nah itu dia, aku sematkan ya guys. Nah jadi maha suci Allah yang tak pernah tidur dan tak pernah lupa. Iya, witir rakaat ketiga baca surat enggak? Betul sekali. Witir rakaat ketiga baca surat ya teman-teman ya. Rakaat 1, 2, dan 3. Oke, Mbak Indra, Mbak Indria, Mbak Sri Mursida, yeah. Mbak Mira. Oke. Waktu duduk setelah doa, cepat kali. Waktu duduk setelah doa, dalam sujud apa baca Rabbighfirli? Waktu duduk setelah doa, duduk setelah baca doa dalam sujud. Maksudnya apa Mbak Biji Kopi? Emang kalau Ustazah, bolehkah zakat diberikan ke pondok yatim? Izin nggak boleh. Zakat nggak boleh untuk anak yatim. Zakat itu cuma boleh fakir miskin. Fakir ya Mbak Milia. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Oke. Ustazah, setelah azan zuhur hari Jumat, sebelum dan sesudah sholat Jumat, apa ada sholat? Enggak teman-teman ya. Ustazah, live jam segini, pengganti hari Kamis kemarin yang aku kurang durasi 15 menit. Jadi aku harus menggantinya 1 sesi, kayak gitulah TikTok ya. Ustazah, kalau sholat witir ada tahiyat awal enggak? Tidak.
Teman-teman coba tahan nafasnya. Jewer telinga sendiri, angkat kaki sebelah, dengerin aku penjelasan tentang sholat witir. Klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Aku ulang tentang witir. Witir itu kalau cuma 3 rakaat, niatnya sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Tahan nafas. Jangan buang dulu nafas. Nggak mau aku. Oke. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1, 2, 3. Ini 3-3-nya baca ayat pendek. Beda dengan maghrib. Kalau maghrib rakaat ketiga nggak baca ayat pendek. Oke. Setelah itu aku mau jelasin apa? Supaya teman-teman lama tahan napasnya. Gitu. Tahan dulu, aku belum selesai ngomong. Tahan dulu. Setelah itu, tahan dulu. Setelah itu, sabar bener Ustazah. Itulah. Setelah itu, witir tidak ada tahiyat awal. Jadi rakaat pertama langsung naik, rakaat kedua langsung naik, rakaat ketiga duduk. Tidak kayak sholat maghrib ya guys. Paham ya? Nah, witir itu dari serius aku nunggu penjelasannya. Aku juga serius nunggu nahan napasnya. Samalah. Terus waktunya adalah dari habis isya sampai azan subuh. Terserah mau dilakukan kapan. Yang penting 1 kali aja. Kalau sholat witir berapa rakaat? 3 rakaat boleh, 1 rakaat juga boleh. Oke? Bukannya 2 salam, tidak. Bisa 2 salam, bisa 1 kali salam. Tadi yang aku jelaskan 1 kali salam. Oke? Nah, nanti kalau 1 rakaat berarti tahan nafas belum? Ini mau yang 1 rakaat. Ya, kalau 1 rakaat sengaja aku sholat witir 1 rakaat lillahi ta'ala. Nah, 1 rakaat. Tunggu belum tahan? Belum, masih tahan nafas. Kalau dia 3 rakaat 2 kali salam, teman-teman potong. 2 dan 1. Sengaja aku sholat sunat witir 2 rakaat lillahi ta'ala. Salam kanan, salam kiri 2 rakaat kayak sholat subuh. Lanjut sengaja aku sholat witir 1 rakaat lillahi ta'ala. Oke, kira-kira clear nggak soal witir ini? Biar teman-teman ngerjain. Buka dulu napasnya, boleh buang. Tapi kira-kira teman-teman clear nggak nih? Witir nggak pakai kunut nggak apa-apa mbak. Kunut itu sangat disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak oleh Imam Hanafi. Kira-kira clear nggak teman-teman? Oke, clear ya teman-teman ya. Nah, clear banget, masya Allah. Jadi jangan sholat witir itu kayak sholat maghrib teman-teman. Berapa banyak orang-orang sholat witir 3 rakaat cuma sholat maghrib? Nggak bisa. Maghrib kan ayat pendeknya cuma rakaat 1 dan rakaat 2. Rakaat ketiga tidak baca ayat pendek. Tapi kalau witir itu rakaat 1, 2, dan 3-nya pakai ayat pendek dan tidak ada tahiyat awal. Clear ya? Mantep ya. Dan bisa dilakukan di dalam dan luar Ramadan. Aku dapat laporan banyak yang menyangka witir itu cuma dalam Ramadan aja. Kan sayang. Oke? Nah, kalau teman-teman bilang clear tuh senang hatiku walaupun tahiyatan enggak pokoknya kan ya. Oke, Ustazah kalau sholat qobliyah itu sebelum azan nggak bisa. Sholat qobliyah itu harus setelah azan teman-teman. Nggak ada ceritanya halo Mbak Ti sholat witir itu sebelum azan. Jadi azan dulu baru qobliyah. Siap Mbak Lina, ya Mbak Titi ya. Rakaat ketiganya ayat pendeknya 3 kul nggak Ustazah? Enggak juga nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa kalau enggak. Fiti. Udah ada Fiti banyak tentang sholat witir. Aduh nggak dijawab apa. Oke. Waktu duduk sujud sawi nggak usah baca apa-apa mbak. Nggak usah baca apa-apa. Setelah fil alamina innaka hamidum majid kan sujud tuh. Subhanallah la yanamu wa la yasu. Allahu akbar. Nggak usah baca apa-apa nih pas duduk ini. Sujud lagi Allahu akbar. Subhanallah la yanamu wa la yasu. Allahu akbar baru salam kanan, salam kiri ya. Ustazah sholat maghrib rakaat ketiga tidak. Sholat maghrib itu rakaat 3 nggak baca ayat pendek. Jadi kalau sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya,
Ulang ya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Itu ayat pendeknya cuma rakaat 1 dan 2 aja teman-teman. Rakaat ketiga dan keempat gak baca ayat pendek. Selama ini sholat maghrib hanya pakai surat pendek aja. Iya surat pendek aja, tapi rakaat 1 dan 2 aja. Rakaat ketiga enggak. Ustazah, uang istri apakah uang suami juga? Ho ho ho, gitu ya. Uang suami ada hak istri di dalamnya. Uang istri tidak ada hak suami di dalamnya. Itu kenyataan ya untuk para suami-suami. Ayo kita menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Kecuali istrinya ngomong, "Bang, aku sangat mencintaimu, Bang. Kaulah belahan jiwaku, permata hatiku, darah dan jantungku, Bang. Karena cintaku kepadamu, uangku adalah uangmu, Bang. Yang penting kita tetap setia." Tapi istri kayak gini adanya dalam mimpi aja, guys, ya kan? Kalaupun dia nanti akhirnya membantu suaminya, kalau lagi marah dia sebut juga, guys. Dicurhatkannya juga ke aku itu. Kubuka ya nih kalau ada para laki-laki di sini, kalau ada istri itu, dia cerita juga ujung-ujungnya, guys. Ini kayak gitulah guys. Dalam mimpi aja adanya. Kecuali netizen nih, apalagi parah lah nih. Ini lebih nggak mau lagi kayaknya. Ustazah, kalau sholat maghrib rakaat ketiga pakai ayat pendek itu saja apa enggak Za? Sholat maghrib Mbak Natasha tidak pakai ayat pendek rakaat ketiga ya. Jadi tidak usah pakai ayat pendek di rakaat ketiga ya teman-teman ya. Nggak apa-apa yang lalu biar berlalu. Sujud sahwi tidak baca doa tidak sah. Karena sujud sahwi itu harus baca doa sujud sahwi. Ada yang belum hafal sujud sahwi? Coba bantu catatkan teman-teman. Sujud sahwi. Ya sujud sahwi enggak, boleh dilafazkan. Boleh. Enggak apa-apa. Sujud sahwi enggak harus dalam hati ya. Enggak apa-apa. Ya, jadi boleh di ini ya teman-teman ya. Bentar ya teman-teman ya. Oke, bentar ya. Oke, Ustazah, sholat tahajud biasanya saya 11 rakaat. Apa semuanya pakai surat pendek? Sholat tahajud nggak bisa 11 rakaat, teman-teman. Itu ganjil jadinya. Sholat tahajud nggak bisa, Mbak. Jadi gini, Mbak. Kalau Mbak 11 rakaat, berarti Mbak ada witir di sini. Jadi tahajud itu gini, Mbak. Em, dia misalnya Mbak 8 rakaat nih. Dua, 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 dua. Nah, kan yang empat kali salam ini, 2 rakaat itu semuanya tahajud. Ya, semuanya tahajud ya. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat lillahi ta'ala. 2 rakaat kayak sholat subuh. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat lillahi ta'ala. Nanti yang tiganya itu witir. Nah, tuh kalau 11 rakaat jelas bahwa semuanya itu pakai ayat pendek dong. Iya dong, teman-teman. Iya dong. Gitu kan. Oke ya, sama witir ya. Ya, gitu ya. Ustazah, tolong jelaskan cara sujud syukur. Cara sujud syukur paling gampang, teman-teman. Misalnya teman-teman dapat kabar nih. "Hei, anakmu lulus loh." Atau dapat kabar. Suami kamu naik jabatan loh gitu. Suami kamu nikah lagi, kalau nikah lagi bukan sujud syukur. Suami kamu lulus loh, kayak gitu. Kayak gitu. Pokoknya dapat kabar baik gitu. Maka teman-teman sujud. Langsung aja sujud guys. Langsung aja sujud. Nggak apa-apa. Cus, kayak gitu ya. Sujud aja. Nggak pakai takbir, nggak apa-apa. Andaikan tak wudhu juga nggak apa-apa. Andaikan teman-teman tidak tahu arah kiblat juga nggak apa-apa. Langsung sujud. Ya, tapi kalau wudhu lebih bagus, pakai takbir lebih bagus, menghadap kiblat lebih bagus. Tapi kalaupun nggak apa-apa, sujud aja. Nah, bacaan sujud syukur, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Gitu sujud syukur ya. Ya gitu caranya sujud syukur ya, teman-teman ya. Udah paham ya sujud syukur? Pokoknya sujud syukur itu kayak gitu. Ya bacanya gitu doang ya. Nah, subhanallah walhamdulillah. Mana dia aku sematkan dulu. Ada nggak yang nyatat ya?
Nah ini dia. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Ya, gitu ya teman-teman, sujud syukur ya. Oke. Jawab azan Jumat ya 2 kali. Kalau terdengar 2 ya jawab aja 2 kali, Pak. Eh, mana. Sujud syukur 1 kali nggak apa-apa, secukupnya aja. Kalau sujud syukur itu sunnah, sujud sawi itu wajib kalau lupa rakaat. Ada lagi namanya sujud tilawah, tapi nanti lain kali lah belajar sujud tilawah ya, teman-teman ya. Kalau sujud tilawah itu sunnah muakkad. Oke. Zah, sholat tasbih berapa rakaat dan waktunya? Siang dan malam. Sholat tasbih itu ya, sholat syukur itu dia langsung aja spontan. Oke, nah kalau sholat tasbih itu panjang sih teman-teman, boleh lihat di VT aja ya. Searching aja, sholat tasbih Nela Luki di TikTok. Nanti keluar cara sholat tasbih. Udah banyak aku buat ya. Ustazah, tolong jelaskan pas tahiyat akhir saat telunjuk. Jadi mata kita itu kalau sholat kan menghadap ke sejadah. Menghadap ke tempat sujud maksudnya. Seketika kita tahiyat, asyhadu alla ilaha illallah. Langsung mata kita itu berpindah ke telunjuk. Nah setelah nanti tutup telunjuk, baru teman-teman menghadap lagi ke sejadah. Ustazah, kalau sholat subuh kesiangan, apa masih bisa qobliyah subuh dulu? Kalau kesiangannya masih ada waktu subuhnya, bisa qobliyah subuh. Tapi kalau kesiangannya itu udah habis waktu subuh, jangan lagi jangan lagi sholat qobliyah. Ya, ya pas tahiyat mata lihatnya ke telunjuk. Ya, gitu ya teman-teman ya. Simple sebenarnya, hal sepele tapi penting juga nih rupanya ya. Dan terima kasih teman-teman yang bertanya. Memang banyak pertanyaan yang aku itu sangat kaget dan ternyata teman-teman mengajarkan aku satu hal bahwa ilmu seperti ini harusnya lah yang aku berikan. Thank you pokoknya teman-teman supportnya. Ini yang tak pernah terbayang di sebelum-sebelumnya ya. Dan ini kalau di offline memang aku nyampaikan ini juga sih teman-teman ya. Ustazah, kalau safar 3 jam itu boleh nggak dijama? Bukan soal jam, tapi soal kilometer. Kalau udah 85 kilometer wajib boleh jama. Tapi kalau belum 85 kilo belum wajib jama, belum boleh jama. Siap Mbak Reni? Ya. Kalau telat bangun belum sholat subuh tapi sudah jam 7 pagi harus sholat subuh Mbak Ira. Jam berapapun Mbak Ira terbangun Mbak wajib sholat. Tapi kalau disambung dengan pertanyaan apakah dosa? Jelas dosa kalau itu lalai. Bahwa salah satu orang yang berdosa alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ya teman-teman ya. Sama-sama Mbak Danis, Mbak Virgo, ya sama Mbak Virgo tumben ini serius guys, sama-sama Zah. Aku yang semula nggak tahu jadi tahu karena gabungnya guys, Mbak Virgo guys. Lagi cius si kawan ini. Sholat zuhur di hari Jumat bagi wanita pas azan boleh langsung sholat atau tunggu yang di masjid sholat setelah azan kedua. Azan kan 2 kali tuh teman-teman. Iya kan setelah azan kedua. Siap Mbak Ira ya, orang mau sholat tuh kan azan kedua. Ustazah, wudhu di tempat terbuka apa saja yang dibasuh? Halo Mbak Ella. Di tempat terbuka sama basuh muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Itu aja yang wajib. Cuman kalau di tempat terbuka, kerudungnya jangan dibuka. Basuh muka yang tampak saja. Oke? Lalu kemudian basuh tangannya, jangan dising-singkan dengan bajunya. Basuh aja bajunya, secukupnya. Nggak perlu tembus ke dalam, ya, basuhnya. Jangan dibuka auratnya. Lalu kemudian basuh rambutnya minimal 3 helai rambut. Lalu kemudian basuh kakinya, boleh basuh kaos kakinya aja atau basuh khuf, sepatunya aja. Apa hukumnya sayang sama idola? Cintailah orang yang menghantarkan teman-teman kepada ibadah. Karena innal muhibbu liman yuhibbu muti'un. Orang yang mencintai akan mematuhi orang yang dicintainya. Hati-hati kalau mencintai orang-orang yang tidak menghantarkan kepada ibadah. Biasanya teman-teman akan patuh dengan dia.
Ya, jadi cintailah orang-orang yang menghantarkan kepada ibadah. Perempuan sholat setelah azan apa nunggu iqomah? Tidak, tidak teman-teman ya. Setelah azan udah boleh sholat. Yang penting azannya dijawab ya. Siap Mbak Siti Fatimah? Ya, aku salah Zah malah buka jilbab. Tapi khusus tempat perempuan di tempat umum. Kalau di tempat umum, tempat yang terbuka, nggak boleh buka jilbab. Tapi kalau di tempat wudhu perempuan, boleh dong buka jilbab. Ya, yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Niat qobliyah subuh kok, sengaja aku sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat lillahi ta'ala. Siap Mbak Mirsana ya, sehat ya teman-teman ya. Oke. Tolong jelaskan sholat jamak Zah. Nah, untuk sholat jamak, teman-teman itu panjang banget. Teman-teman boleh lihat di TikTok aku aja ya. Teman-teman boleh lihat di TikToknya aku, itu ada di pojokan kiri atas di backgroundnya aku ya. Nah, ini udah dilihat 7 juta orang. Di sini jelas tentang jamak dalam sholat nih yang aku sematkan di pojokan. Ini waktu aku masih cibi-cibi cobo-cobo ya. Kayak muka aku guys. Ya gitu ya. Kalau sholat taubat apa harus setiap hari? Tidak. Sholat taubat itu tidak harus setiap hari. Kan sunnah ya teman-teman ya. Oke. Ya Mbak Handayani. Iya. Sama-sama teman-teman semuanya ya. Zah, apa boleh selesai kita ruku? Apa boleh setelah selesai kita ruku? Apa tadi nih? Tangannya digenggam dan ditaruh di dada. Nggak usah. Setelah ruku, jatuhkan aja tangannya. Empaskan aja gelasnya, biar rame. Hai. ADC ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Tolong jawab pertanyaan saya Ustazah. Iya, nggak kebaca itu teman-teman. Kenapa Ustazah live-nya siang? Wah, masih ada yang ragu ini. Ini Ustazah asli nggak nih ya? Asli nih aku guys. Menggantikan live kita yang Kamis pagi kurang 15 menit guys. Jadi harus kita ganti ya. Dengan TikTok seperti itu. Ustazah, bacaan sholat taubat itu bebas. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Batas sholat subuh biasanya 1 jam 15 menit dari azan. Habis waktu subuh ya. Oke, Ustazah, kalau udah witir masih boleh tahajud kah? Silahkan, gak ada masalah. Yang penting teman-teman jangan witir lagi, karena witir cuma boleh 1 kali ya. Ustazah, emang kalau disebut hutang sholat fardu gimana maksudnya Mbak? Oke, Ustazah, tolong dijelaskan sholat awabin lagi teman-teman. Awabin itu dari maghrib menjelang isya ya teman-teman ya. Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat, potong aja 2 ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, saat wudhu di tempat umum gerakan cuci tangan tetap 3. 1 cukup ya teman-teman ya. Sholat isya jam 3 malam boleh nggak? Boleh. Karena batas isya itu adalah azan subuh ya. Kalau tidak baca surat pendek, jadi cuma baca apa aja pada rakaat ketiga. Al-Fatihah aja. Kecuali sholat witir dan sholat taraweh dan sholat tasbih itu baca ayat pendek. Tapi kalau sholat zuhur, asar, maghrib, isya, rakaat 3 dan 4 tak baca ayat pendek, nggak apa-apa. Cukup baca Al-Fatihah saja ya. Oke, gitu ya. Ustazah, saya kira rakaat ketiga dan keempat sholat fardu baca Al-Fatihah aja. Benar. Untuk sholat fardu Al-Fatihah aja rakaat 3 dan keempat. Yang baca ayat pendek rakaat ketiga dan keempat itu adalah witir, taraweh, tasbih teman-teman. Oke, aku takut teman-teman jadi salah paham nih. Gimana ceritanya ya, caranya ya. Pokoknya rakaat ketiga dan keempat itu pada saat sholat fardu. Kemudian sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu rakaat 3 dan keempatnya nggak baca ayat pendek. Tapi kalau sholat witir rakaat 1, 2 dan 3 itu baca ayat pendek.
Oke, gitu ya, teman-teman ya. Sholat awabin bisa dilakukan tiap hari bisa. Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Nanti dipotong aja 2, 2, 2. Awabin itu mengampunkan dosa kita dari subuh menjelang maghrib ya. Oke, yang mana yang mau diulang? Pas azan nggak langsung sholat, mandi dulu baru sholat, itu lalai nggak? Enggak. Halo Mbak Oma, siap Mbak Cico. Rakaat 1 dan 2 baca Al-Fatihah dan ayat pendek. Betul sekali Mbak Tina. Betul Mbak Tina. Rakaat ketiga dan keempat hanya Al-Fatihah saja. Boleh. Zah, minumnya apa kok sabar banget? Kukira pertanyaan apa tadi nih ya? Oke, minumnya apa kok sabar banget? Ini sering ditanyakan oleh jamaah offline-ku teman-teman. Belakangan banyak yang nanya itu. Ustazah kok sabar banget sih jawab pertanyaan orang itu-itu aja. Saya tanya, itu-itu aja, tapi yang nanyanya orangnya beda. Apa sih yang Ustazah pikirkan? Yang aku pikirkan cuma satu saja, yaitu memahami. Itu namanya ilmu hermeneutik. Jadi kalau teman-teman tahu ilmu hermeneutik, itu adalah ilmu memahami orang di balik apa yang tampak. Jadi air tajin ya. Jadi aku kenapa selalu oke aja ngulang-ngulang? Pertama, prinsipku sampai paham. Kemudian yang kedua, aku memahami kita ini punya latar belakang yang berbeda. Ada yang baru masuk Islam, ada yang dilahirkan dalam keluarga yang belum paham agama, ada yang dulu sekolahnya misalnya sekolahnya tidak agama, ada yang di tempatnya ustadz-ustadznya mungkin sedikit. Banyak faktor lah teman-teman ya, dan aku memahami itu semuanya. Jangankan online, offline aja beda-beda pemahamannya. Maksudnya banyak yang belum paham. Jadi kenapa aku sabar walaupun aku makan micin, nggak ada hubungannya ya. Itu karena aku memahami kita ini punya latar belakang yang berbeda. Dan aku memahami itu. Dan salutnya aku adalah untuk teman-teman yang sudah lama, yang sudah expired, yang sudah senior. Dia tetap support teman-teman yang baru mampir di kanal kita ya. Nah, itulah dakwah ya, teman-teman ya. Kayak gitulah teman-teman ya. Jadi kita tetap hargai teman-teman yang baru mampir, baru masuk ke kanal kita. Yang penting kita punya satu misi, yaitu berubah ke arah yang lebih baik. Oke? Ya, siap. Oke, yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, live dan videonya. Oke, siap ya teman-teman. Ustazah, kalau doa apa yang dulu didoakan kita? Guys. Setiap doa tuh kita dulu. Contoh, teman-teman mau doakan siapa? Doakan orang tua. Teman-teman dulu. Halo Mbak Dwi. Ya kan? Teman-teman dulu guys. Coba artinya. Rabbil fili. Tuhanku ampuni aku. Aku dulu. Warhamni. Rabbil fili. Wali deh. Rabbil fili. Tuhanku ampuni aku. Wali daya. Baru orang tuaku. Oke, Ustazah, aku juga sabar mendengarkan Ustazah. Walaupun diulang aku suka, siap. Oke, sampai paham ya. Kalau haid nggak harus bayar sholat. Haid tidak perlu bayar sholat teman-teman. Haid nggak perlu bayar sholat ya teman-teman ya. Garam, apa garam? Ada pula garam di sini masuk. Oke, haid nggak perlu bayar sholat ya teman-teman ya. Sama-sama Mbak Lendra. Zah, puasa Daud. Puasa Daud dan Senin Kamis. Teman-teman, kalau teman-teman udah puasa Daud, teman-teman gak usah pikirkan lagi, bentar ya, huruf. Kalau teman-teman udah puasa Daud, teman-teman gak usah lagi puasa Senin Kamis dan puasa Yaumul Bid, gak apa-apa. Ya, nggak puasa Yaumul Bid juga nggak ada masalah. Yang penting, karena puasa Daud itu top one. Dia nomor 1 ya, teman-teman ya. Puasa Daud sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Dia adalah top one, teman-teman ya. Dia adalah puasa yang statusnya itu top one, nomor 1. Jadi kalau teman-teman sudah puasa Daud ya, teman-teman tidak puasa Senin dan Kamis juga nggak ada masalah. Aku belum tahu fakta garam rukyah, pernah ada yang masuk ke aku, tapi aku belum pelajari ya, teman-teman ya. Ustazah,
Kalau baca Al-Quran kita batal gimana? Bacaan Al-Quran kita batal. Oh, membaca Quran tidak wajib wudhu. Sunnah wudhu, begitu kata Imam Nawawi ya, teman-teman ya. Tidak wajib wudhu, itu adalah menurut Imam Nawawi. Sholat hajat di pagi hari boleh aja, teman-teman ya. Sholat hajat di pagi hari boleh aja setelah sholat duha ya. Oke, Ustazah. Pas sholat fardu sebentar Zah, kalau sholat isya lewat dari waktunya itu sholat isya itu batasnya azan subuh ya. Sholat isya itu batasnya azan subuh ya, teman-teman ya. Jadi sebelum azan subuh teman-teman masih bisa melakukan sholat isya ya. Sama-sama Mbak Neti. Oke bagus. Saya sholat hajat, sholat awabin hanya selama ini hanya 2 rakaat boleh, nggak ada masalah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sehat ya guys. Kita live siang ini dari jam tadi, dari 1 jam yang lalu. Itu karena mengganti hari Kamis kemarin ya. Aku kurang 15 menit aja disuruh ganti sama TikTok. Ustazah, sholat witir 3 rakaat, kapan salamnya Zah? Pas 3 rakaat atau 2? Setelah 3 rakaat. Ya, setelah 3 rakaat ya teman-teman. 3 rakaat langsung aja. Rakaat 1, 2, dan dari tadi asik witir ke witir aja aku guys. Cemana lah ini ya kan. Oke. Witir lagi guys. Cemana lah ini guys. Jadi kayak gitulah pokoknya guys. Witir itu rakaat 1, 2, dan 3. Baca ayat pendek dan tidak ada tahiyat awal ya kan. Oke, siap ya. Sabar tetap teman-teman ya. Oke. Ustazah, perempuan itu dianjurkan pakai baju warna hitam. Betul pada masa dulu. Ada dalil yang mengatakan alaikumus sauda wal baida indas shalah. Ya, disunahkan kalian baca pakai baju hitam putih ketika ibadah dan ketika keseharian untuk membedakan diri dari orang Yahudi. Zah, jam kapan ready? Katanya Senin. Ditungguin jam tanganku guys. Semoga besok udah ready ya, teman-teman ya.